Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alisha dengan NIM 0702221016. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pada mata kuliah pemrograman aplikasi mobile lanjutan, yaitu input foto pada aplikasi data mahasiswa menggunakan Kodular, Airtable, Firebase, dan Cloudinary. Nah, jadi ini adalah tampilan aplikasi data mahasiswa yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di sini ada pengisian NIM, nama, prodi, dan alamat. Dan untuk buttonnya ada, kurang nampak ya. Nah, untuk buttonnya itu ada button input, edit, delete, refresh, read, dan view. Jadi di sini untuk read ini untuk Firebase-nya, dan view ini untuk melihat data pada Airtable. Jadi yang pertama itu untuk penginputan fotonya digunakan itu paletnya adalah image. Nah ini. Jadi untuk di image ini diatur menjadi profil kosong. Lalu ambil button untuk pilih foto dan upload foto. Jadi untuk button pilih foto ini saya namakan BTN pilih, dan upload foto ini BTN upload. Jadi button pilih foto ini kita gunakan untuk memilih foto pada perangkat ponsel kita nanti ketika kita tes pada Companion. Nah, lalu untuk button upload foto ini kita gunakan nanti ketika kita telah selesai memilih foto, foto akan tergambar di sini. Lalu ketika kita tekan upload, maka foto tersebut akan mengupload ke Cloudinary. Jadi nanti kan foto yang kita upload ke Cloudinary. Nah, seperti ini tampilan Cloudinary-nya. Nah, untuk melihat foto, kita ke bagian aset ini. Nah, ini beberapa foto yang sudah saya upload. Saya coba upload dan berhasil. Kembali lagi ke lalu komponen selanjutnya yang perlu kita tambahkan di sini adalah label URL. Jadi label URL ini nanti ketika kita sudah mengupload foto, maka link foto tersebut akan tampil di sini dan akan mengisi ke dalam database Airtable dan Firebase. Seperti ini tampilannya. Nanti tampilan linknya. Ini untuk Airtable dan di sini untuk Firebase-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita upload beberapa extension yang diperlukan. Jadi extension ini saya dapat dari dosen pengampu mata kuliah PAML ini, Bapak Muhammad Alda. Jadi beberapa extension yang akan digunakan itu ada Media Tool, Read Media Permission, DC Cloudinary, dan File Tools. Nah, di DC Cloudinary ini kita isi dengan APK, cloud name, dan secret key. Jadi ini semua didapatkan dari Cloudinary ini, dari sini, dari home. Lalu nah ini untuk cloud name-nya di sini. Kalau untuk APKs dan AP secret-nya kita ke sini dulu, ke go to APK. Nah, di sini adalah APK-nya. Nah, jika untuk ke AP secret-nya kita tinggal minta dari sini. Nah, nanti mereka nih telah mengirimkan kode ke email kita. Jadi nanti ketika kita mengisi
mengisi kodenya, maka IP secretnya akan nampak di sini. Kembali ke sini. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi spesies yaitu air photo. Nah, sebelumnya kan untuk penginputan fungsi CRUD-nya sudah kita buat di Airtable sebelumnya di semester lalu. Nah, di sini kan hanya ada penginputan NIM, nama, prodi, dan alamat. Jadi di sini saya tambahkan lagi air foto untuk penguploadan fotonya. Jadi nanti isi dari field fotonya ini berupa link Cloudinary-nya seperti ini. Nah, nanti dia seperti ini ketika kita upload. Jadi sebelumnya itu kan kolom foto ini tidak ada, namun untuk penguploadan ke Airtable kita tambahkan lagi untuk fieldnya foto ini. Lalu selanjutnya tambahkan juga ini activity starter. Nah, nanti activity starter ini yang akan menjalankan perintah pada saat kita menginput fotonya pada perangkat HP kita. Kita langsung masuk ke bloknya aja. Jadi di sini ada when screen 1 initialize, kita tambahkan perintah, kita tambahkan control if then di sini, dari sini tambahkan if then ini. Jadi if read media permission 1 SDK version lebih besar dari 33. Jadi read permission ini diambil dari extension yang telah diupload tadi. Ini dari sini. Dan screen 1 akan meminta izin nanti untuk membaca media image dan juga meminta izin untuk membaca penyimpanan eksternal kita. Lalu selanjutnya di sini, ketika kita memilih button pilih foto, kita klik nanti, maka activity starter ini akan mengambil foto tadi, mengambil data dari perangkat kita dengan nanti Android intent action titik pic, yang artinya nanti dia akan mengambil gitu. Lalu activity starter juga nanti untuk data tipenya hanya image yang akan bisa diambil dari perangkat kita. Jadi di sini kita buat image. Lalu selanjutnya kita jalankan dua perintah ini. Selanjutnya ketika activity starternya telah dijalankan, maka image 1 yang awalnya di sini adalah profil kosong, maka nanti akan berubah dengan foto yang kita pilih pada perangkat kita dengan nama result URI. Nah, ini. Lalu selanjutnya ke BTN upload. Nah, ketika kita mengklik BTN upload atau upload foto, maka akan muncul notifikasi bahwasanya dia sedang mengupload foto ke Cloudinary-nya. Nah, lalu Cloudinary memanggil ini file tools 1 ini yang berbentuk result URI. Result URI ini yang tadi yang telah yang image 1 ini yang telah kita ubah ke result URI tadi, yang foto yang telah kita pilih tadi. Lalu ke when declare
Cloudinary 1. Nah, ini kita set label URL dengan kita dapatkan URL-nya nih, get URL. Dari sini, get URL kita dapatkan. Lalu kita tambahkan juga notifier untuk dismiss progress dialog agar dia tidak loading terus. Lalu munculkan notifikasi bahwasannya foto sudah diupload. Lalu untuk menginput di Airtable di sini di bagian mana ya? Ini di bagian di sini ketika memanggil air_root maka akan meminta list. Jadi di sini kita tambah listnya, list foto ini untuk pengupload fotonya nanti ke Airtable, dan nanti isi dari kolom foto di Airtable ini berbentuk URL ini yang seperti yang akan nanti muncul di URL ini. Nanti di Airtable-nya akan berbentuk seperti ini linknya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita masuk ke screen read di Firebase-nya. Oke, kita ke desain antar mukanya dulu. Nah, untuk screen read masih sama seperti screen 1 tadi. Kita tambah komponen image-nya. Ini komponen image 1. Lalu button pilih foto dan button upload foto. Lalu ada label URL dan extension-nya juga kita tambah di sini, extension. Dan isi untuk Cloudinary-nya sama saja seperti yang sebelumnya, yang diambil dari Cloudinary ini. Di sini juga ada seperti ketika input seperti screen 1 tadi ada name, nama, prodi, dan alamat juga. Lalu untuk buttonnya itu ada edit, delete, dan maps. Nah, lalu saya juga lupa ada satu lagi yang ini activity starter. Ini activity starter 1 ini untuk yang maps nanti. Nah, lalu yang activity starter 2 nih yang untuk menjalankan perintah pada saat kita input fotonya. Lalu masuk ke bloknya. Yang ini seperti tadi juga. Yang di sini, nah ini minta izin untuk membaca media image kita dan penyimpanan eksternal kita. Lalu ini ada lagi mana dia yang lagi itu? Di sini rupanya. Lalu di sini juga sama yang ketika kita klik button pilih foto, maka activity starter akan mengambil data dari Android intent action pic dengan tipe datanya itu image. Jadi yang diambil nanti hanya gambar pada perangkat kita. Lalu activity starter dijalankan. Nah, terbalik ini ya. Nah, lalu ketika setelah kita jalankan activity starternya, maka image 1 akan berubah menjadi image 1 yang awalnya profil kosong itu akan berubah menjadi gambar yang kita pilih sebelumnya di sini menjadi result ini, yang result. Nah, lalu ketika kita mengklik
button upload foto, maka notifikasi show progress dialog ini akan memunculkan pesan sedang upload. Dan declaudinger-nya ini memanggil file tool 1 yang berisi foto tadi, yaitu result ini. Lalu ketika declaudinger ini responnya sukses, maka label URL ini akan mendapatkan URL dari declaudinger ini. Lalu akan memanggil notifikasi yaitu dismiss progress dialog untuk menghentikan loadingnya, dan juga menampilkan notifikasi show alert dengan pesan foto sudah diupload ketika sudah selesai. Lalu selanjutnya ke blok ini when Firebase database 1 got value. Nah, di sini nanti ketika kita klik button read, nanti yang muncul itu yang tampil itu data yang ada di indeks kelima, yang kedua dan satu, yaitu di indeks kelima ini foto, indeks kedua ini nama, lalu indeks pertama ini name, sesuai dengan yang ada di Firebase. Nah, ini seperti Firebase. Ini indeks pertama name, indeks kedua nama, ini indeks ketiga prodi, ini indeks keempat nih alamat, ini yang kelima yang kelima ini yang untuk foto nih, yang keenam baru yang untuk URL itu. Nah, jadi yang diambil itu yang ini kan untuk fotonya, lalu yang kedua nama, ini nih, ini name-nya gitu. Lalu kita ke ini when Firebase database 2 got value. Nah, sebelumnya kan kita sudah nambahkan name, nama, prodi, dan alamat. Jadi ketika kita tambahkan foto, maka kita tambahkan di sini set image 1. Nah, manggil indeks ke-6 seperti yang tadi di sini, indeks terakhir di sini fotonya. Nah, lalu di sini btn pilih dan btn uploadnya ini kita ubah jadi false juga, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa kita klik gitu sebelum kita tekan button edit nanti. Lalu kita masuk ke btn editnya, btn edit ya. Nah, ini. Nah, tadi kan sebelum kita klik btn edit, dia masih false, nggak bisa, datanya nggak bisa ditambah ataupun dipencet lah gitu kan. Lalu ketika di btn edit ini kita tekan edit, maka button pilih foto, button upload foto, dan semua yang mau kita edit di data kita itu yang telah kita tambahkan, kita input dulu. Nah, jadi di btn pilih dan uploadnya ini kita ubah menjadi true. Jadi ketika kita klik button edit pada read ini, kita edit, maka nanti button kita bisa memilih ataupun mengupload fotonya kembali. Lalu masuk ke blok when Firebase database 3 got value. Nah, di sini menghapus baris datanya yang didapat dari global tag ID nih, dihapus datanya. Lalu menambahkan data dari txt name, nama, SPN prodi, txt alamat, image satunya, dan label URL-nya. Lalu di bagian sini di image-nya ini setelah kita klik setelah editnya setelah bisa gitu, setelah data berhasil diubah gitu, nanti akan kembali lagi datanya menjadi kosong semua, dan image-nya pun yang
yang awalnya foto yang kita pilih itu akan berubah kembali ke profil kosong. Dan begitu juga di Firebase database 3 nih, yang di bawahnya di else-nya, perintah else-nya sama juga kita buat seperti itu. Di clear dulu, dibersihkan, dihapus baris datanya nih di global tag ID, lalu diambil lagi dari list txt name, nama, SUN prodi, alamat, image, dan URL-nya. Dan image satunya ini juga akan terganti menjadi profil kosong kembali. Begitu. Kita ke PTN Maps. Nah ini, ketika kita tekan kita klik button Maps-nya, maka activity starter-nya akan menjalankan perintah untuk masuk ke dalam Google Maps-nya. Nanti akan saya praktekkan, saya rekam layar untuk kompanionnya. Lalu kan Maps sudah, kita ke BTN delete-nya. BTN delete ini. Nah, ini ke BTN delete. Nah, ketika kita tekan button delete, maka akan muncul pesan notifikasi itu pilih data terlebih dahulu. Jadi kita pilihlah data yang mau dihapus. Nanti akan muncul lagi notifikasi yakin hapus data. Jika kita tekan ya, maka akan ada pilihan ya atau tidak. Jika kita tekan ya, maka data akan terhapus. Nah, lalu di sinilah di after choosing ini. Jika kita tekan ya, maka akan menghapus data di global tag ID ini yang kita pilih lah. Lalu setelah terhapus datanya, maka tampilan vertical edit data ini akan dikosongkan kembali. Nah, di sini txt name akan kosong, txt nama, prodi, alamat akan kosong semuanya, dan image juga akan akan kosong juga nanti jika telah terhapus datanya menjadi profil kosong lagi. Nah, nanti setelah itu akan muncul pesan notifikasi yaitu data berhasil dihapus. Oke, langsung saja kita tes kompanionnya. Nah, mulai loading. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi kompanionnya. Nah, di sini langsung ke read data. Kita pilih data untuk coba editnya ya. Nah, di sini kan di tampilan edit kita tes, kita tekan-tekan dia tidak bisa karena dia belum ditekan button editnya. Namun jika nanti kita tekan editnya, maka akan muncul button simpan. Nah, di button setelah berubah menjadi button simpan ini, lalu bisalah kita edit. Ini kita pilih foto. Lalu kita coba upload fotonya. Dan keluar link foto Cloudinary-nya. Di bagian label URL itu. Lalu di sini kita coba ubah name-nya. Lalu disimpan. Nah, lalu muncul notifikasi data berhasil diubah. Lalu di sini kita cek juga di Cloudinary apakah fotonya sudah terupload. Nah, ini tadi foto yang sudah terupload sudah muncul di Cloudinary. Lalu di sini kita coba inputnya ya, mulai dari input foto, input name,
tapi sebelumnya di-upload dulu fotonya, lalu mengeluarkan link URL-nya. Nah, lalu kita inputlah NIM, nama, prodi, dan alamatnya. Nah, ketika kita tekan input, maka akan ada notifikasi data berhasil ditambah. Selanjutnya kita cek di Airtable. Nah, datanya sudah tertambah yang kita input tadi. Kita cek juga link fotonya. Nah, sesuai ya dengan foto yang saya input tadi. Lalu cek juga di Firebase-nya. Nah, ini adalah data yang tadi berhasil saya tambahkan, juga masuk ke Firebase. Lalu dicek juga di bagian Cloudinary. Nah, di sini belum tertambah, tapi kita balikkan dulu ke home, lalu ke aset lagi. Nah, sudah muncul ya foto yang saya input tadi. Nah, selanjutnya adalah kita coba di sini hapus data ya, delete. Nah, akan muncul notifikasi yakin hapus data. Jika kita pilih ya, maka akan ada notifikasi data berhasil dihapus. Lalu ke vertical edit data, kita refresh companion. Nah, lalu kita cek juga di Firebase apakah datanya terhapus. Nah, berkurang ya datanya, sudah terhapus. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk langsung ke Google Maps ketika kita klik button Maps. Nah, sudah bisa juga ya langsung ke Google Maps. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf kalau ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun kurang enak ketika didengarkan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.